yang punya banjir dalam benar. Nah, untuk Awayan dan di bawahnya tetap waspada dan hati-hati. Video amatir warga merekam kejadian saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur datang tiba-tiba merendam permukiman, mencapai 2 meter dan menyisakan atap rumah yang terlihat. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini membuat air sungai Pitap meluap. Banjir terparah dirasakan warga Desa Juu, Sungsum, dan Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman tanpa bisa menyelamatkan harta benda mereka. Kita ada di sini baru kali ini yang banjir paling parah. Sebelumnya banjir paling ketinggian air sekitar berapa, Pak? Ya kurang lebih 50-60 lah dalam rumah. Jadi sekarang ini udah hampir 1,5 meter lah. Nampak di sini ketinggian air kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi fasilitas umum yang terdampak di sini yang kena banjir, masjid, ada sekolah, dan kantor-kantor desa. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, cuma ada beberapa barang-barang berharga milik warga dan ternak warga yang menjadi korban. Kini banjir sudah berangsur surut dan menyisakan lumpur cukup tebal di rumah warga yang terdampak. Mereka bergotong royong membersihkan sisa lumpur dengan peralatan seadanya. Dari Balangan, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan lintas Mura 2 yang menghubungkan Desa Blangcut menuju Desa Daya Kret, Kecamatan Mura 2, Kabupaten Pidijaya hingga kini masih tergenang lumpur dan air. Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga, terutama pengguna kendaraan roda 2. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pasca terjadinya banjir bandang susulan di Pidijaya Aceh, jalan lintas Merah 2 tepatnya di Desa Blangcut menuju Desa Daya Kruet, di jalan utama penghubung antar desa ini masih tertutup lumpur. Dengan alat seadanya, warga membersihkan rumah secara mandiri. Bahkan sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati kembali. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Sementara di Jalan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Untuk memastikan percepatan penanganan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembersihan jalan terdampak banjir bandang tersebut. Dodi meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari pengangkatan lumpur di permukiman warga dan malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Jadi ya memang kendala utama kalau dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya. Sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya minta, kita akan kerja 24 jam di situ untuk mengejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Jadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi dulu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan Pembersihan jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Dari Pidijaya dan Aceh Tamiang, Aceh, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Biren Aceh meluluhlantakan bendung karet Pesangan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bendung yang menjadi sumber air minum warga ini segera diperbaiki. Kerusakan parah terlihat pada struktur bendung yang melintang di antara desa Pesangan Kapa dengan Pesangan Mesana. Petugas menyebut kondisi bendung tidak memungkinkan untuk difungsikan secara normal, sehingga perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh. Rencananya pengerjaan fisik bendung karet Pesangan akan dimulai awal tahun 2026 setelah seluruh tahapan pembersihan dan asesmen teknis selesai. Saat ini Kementerian PU masih melakukan pembersihan material banjir berupa lumpur, kayu, dan puing yang menutup badan bangunan. Akibat bencana alam ini juga bendung karet Pesangan mengalami kerusakan dan bisa dikatakan rusak berat, dan saat ini kami masih proses tanggap darurat dengan melakukan pembersihan sampah-sampah, baik itu sampah-sampah berupa kayu-kayu ataupun kayu-kayu gelondongan yang akan kami bersihkan di Krum Pesangan. Di siang hari ini guguran arah barat daya. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km, dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di tebing tinggi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur merendam ratusan rumah warga.